Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Rosna Juwita, asal sekolah SMK Negeri 1 Rawadewi Selatan. Saya peserta PPG Daljab angkatan kedua, kategori 1, periode 6 tahun 2023. Prodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga di LPTK Universitas Negeri Medan. Dan ini nomor peserta saya. Berikut kita simak video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada yang di luar ini siswanya? Enggak. Terus semua? Iya. Mulai pembelajarannya ya? Iya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu berdoa agar mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah SWT. Tolong ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu. Seluruhnya siap. Mereka kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang tidak berangkat? Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ahmad Rehan Hafiz. Hadir Bu. Oke. Alivia Chelsea. Hadir Bu. Andika. Hadir. Karisa. Hadir. Fernanda. Hadir. Maya. Hadir. Maya Alfiana. Hadir. Siapa? Kamu semua nih? Alhamdulillah. Kelas 11 selalu berangkat semua, tetap semangat belajar karena orang sukses itu berawal dari orang-orang yang giat dan tekun. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai apa saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi pembelajaran hari ini yang pertama ada pengertian peluang usaha, kemudian sumber peluang usaha, kemudian analisis ciri-ciri peluang usaha, dan yang terakhir ada resiko usaha. Tujuan pembelajaran hari ini ketika Anda selesai mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian Dengan baik. peluang usaha dengan baik, kemudian menganalisis. Oke, kemudian selanjutnya Anda mampu Menganalisis peluang Kemudian Anda diharapkan mampu menerapkan metode analisis peluang, dan pada aspek keterampilannya Anda akan mampu menentukan dan mempresentasikan peluang usaha produk barang atau jasa. Oke, sebelumnya kita akan melatih konsentrasi terlebih dahulu pada kalian. Jadi Ibu harap kita akan bermain game sebentar. Gamenya mudah. Jadi kalau Ibu tunjuk ke Karisa berawal dari Karisa atau dimulai dari Karisa. Karisa akan menepukkan tangannya, yang kedua tarik nafas, yang ketiga sebutkan bilangan. Berapa Bu? Tidak saya tentukan, harus dimulai dari 1, tapi angka itu harus di bawah 100. Ya, kalau boleh lebih dari 100. Bisa dimulai? Oke, 3, 2, 1. 11.
12 13 14. Dia lagi nggak fokus ini sama timnya. Kita lanjutkan. Catat namanya dulu. Kita lanjutkan dari Rizky. 1 habis. Kita putar balik dari Wijaya. 3, 2, 1 Wijaya. Gantian secara bergantian. Ibu minta angka. Wisnu ada? Siapa yang suka tadi? Itu. Angga, David, dan Ariel melempar ke Rizky secara bergantian. Coba Rizky tangkap ya. Ya, yuk 3, 2, 1. Agak lanjut apa? Jangan bawa kasih ya. Yuk lempar ke Sedikit nantang. Rizky. Oke, sekarang ibu minta tolong dilempar secara bersamaan dua orang dan 3 orang. Janjian, kamu sama siapa? 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Iya. 2. Oke. Jadi yang dilempar bersamaan tidak ada yang tertangkap. Rizky boleh duduk, kasih tepuk tangan dulu untuk Rizky. 3 orang dia 3 orang Wisnu. Kasihan. Iya. Dilempar lagi. Oke, fokusnya bagus sekali. Terus lempar secara bersamaan 2 atau 3 orang. Tidak ada ya. Oke. Jadi yang secara bersamaan mana yang bisa ditangkap? 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk Wisnu. Bu, pada acara lempar-melempar hari ini apa poin yang didapat dari lempar-melempar ini? Apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Peluang usaha, ada yang bisa memberikan pendapat. Apa kaitannya dari kegiatan tadi? Wisnu mampu menangkap tiga benda yang dilempar, namun benda yang datang hanya satu persatu dan secara bergantian. Namun Wisnu mampu nggak menangkap yang secara bersamaan? Tidak. Kenapa Wisnu? Karena tidak. Fokusnya terbagi ya. Tangannya hanya 2. Karena fokusnya terbagi. Sedangkan Rizky tadi mampu 2 kali menangkap lemparan yang datangnya sendirian. Tapi ketika bersamaan ada yang mampu ditangkap? Tidak ada. Kaitannya dengan sebuah peluang adalah ketika ada peluang usaha yang Anda baca, yang muncul dari diri Anda, itu Anda jalankan satu persatu, maka target yang dicapai akan lebih mudah. Tapi ketika peluang usaha itu datang bersamaan dan Anda akan kerjakan, Anda laksanakan secara bersama-sama, itu bisa jadi targetnya tercapai, namun butuh waktu yang lebih lama karena fokus kita terbagi. Fokus kita terbagi. Ada yang kedua-dua peluang usaha tersebut malah tidak dapat dicapai targetnya. Jadi kaitannya adalah seperti itu. Bisa dipahami? Kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Oke. Jadi pengertian yang pertama kaitannya peluang itu adalah kesempatan yang muncul karena
Peristiwa. Dan pemahaman atau pengertian yang kedua adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Oke. Jadi apa sih contoh munculnya peluang usaha dari adanya sebuah momen? Kita lihat terlebih dahulu video berikutnya. Sekali videonya ya. Kita simak lagi video yang kedua. Video yang pertama sudah kalian simak. Sekarang ibu lanjutkan video yang kedua. Kalau disimak lagi, jadi nanti siapapun ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan dari saya. Untuk acara pernikahan itu memunculkan peluang usaha apa saja dari kegiatan itu? Make up. Ya, yang pertama ada make up. Ya, yang kedua dekorasi. Iya, jasa dekorasi, jasa make up. Yang ketiga fotografer. Ada lagi yang bisa disebutkan? Catering berkaitan dengan konsumsi makanannya, hidangannya. Iya, jasa hiburannya. Untuk video yang kedua, ibu tanya dengan yang laki-laki. Miko. Iya, untuk acara baby born. Namanya di make up gitu ya. Jadi kita itu apa yang dibutuhkan? Kambing. Oke, jadi Anda paham ya bahwa peluang itu adalah kesempatan yang muncul dari adanya sebuah peristiwa apa sih yang bisa memunculkan sebuah peluang usaha. Jadi mereka pandai membaca dari momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang ada. Oke, kembali lagi ke materi. Itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal itu apa saja? Ada Oke, kalau untuk faktor eksternal ada. Kita bahas faktor internalnya terlebih dahulu. Hobi. Adakah kelas ini yang tidak punya hobi atau kegemaran sama sekali? Oke, berarti hampir semua diri kita memiliki kesukaan kegemaran yang disebut dengan hobi. Ibu tanya dulu deh, David apa kegemarannya atau hobinya? Pencak silat. Ariel? Kalau yang perempuan, Oval. Hobinya apa Oval? Make up. Oke. Kemudian Maya. Al ya. Apa hobinya? Good. Ada Sukma. Apa hobinya Sukma? Membaca. Hobinya membaca, hobi Sukma. Good. Ada nggak di kelas ini yang hobinya berjualan? Chelsea. Good. Ada Chelsea. Dia akan terpikir bahwa kuliner tepat untuk dijadikan peluang usaha bisnis. Dia punya banyak referensi atau dijadikan bahan sebagai konten kreator. Oke, sekarang emang zamannya sudah zaman digital, semuanya tidak asing memanfaatkan sosmednya untuk konten-konten kreator. Kita bahas yang kedua, yaitu pengalaman. Seperti apa sih pengalaman itu? Kita paham
sebagainya. Untuk kalian baca secara mandiri. Sudah selesai semua membaca materinya ya? Karena pembelajaran hari ini Ibu menerapkan metode belajar diskusi secara berkelompok. Kemudian materi peluang usaha ini Ibu buat LKPD, Ibu siapkan LKPD untuk kalian selesaikan secara diskusi kelompok. Kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan soal evaluasi. 10 soal pilihan ganda sudah saya siapkan dalam bentuk Google Form. Oke? Untuk kelompok diskusinya sudah Ibu bagi. Jadi Ibu minta kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Ibu tentukan di depan. Oke? Oke, silakan kalian bergeser dengan nama-nama kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Ya. LKPD sama materinya ya. Dalam setiap kelompok Ibu siapkan hanya satu angka. Kelompok. Angka kelompok berapa? Kemudian di sini sudah semua? Sudah. Silakan Anda baca dengan cermat yang diminta persoalan pada LKPD tersebut. Silakan kerjakan secara diskusi kelompok. Jadi sumber peluang usaha itu ada banyak ya. Ada rekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain juga. Ciri soalnya tuh ini Apa? Saya makeup. Saya mancing, mau usaha menjual ikan di pasar. Di pasar ada ikan? Ada. Ikan ngambilnya dari Apa sih? Benar. terus satu lagi Jadi kamu bisa baca di strategi bisa mengembangkan 3 sama 3 kirim itu USS tapi hari ini sudah ulang tahun.
Ini loh kekurangan. Weakness loh. Bacanya weakness. Masih lama? Lagi. Oke. Kelompok Miko sudah selesai? Selesai. Halo, sudah selesai semua? Sudah. Oke, setelah Anda menyelesaikan persoalan yang disajikan di dalam LKPD tersebut, kemudian tahapan yang terakhir Anda akan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi maupun hasil kerja kelompok kalian untuk menyelesaikan persoalan yang telah tersaji pada LKPD tersebut. Oke? Sudah selesai semua? Sudah. Tentukan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke? Untuk yang pertama, yang mau maju ke depan, silahkan maju ke depan. Oke, Angga, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga, saya mewakili dari kelompok 4 yang terdiri dari Angga Afrindo, Ahmad Rehan Hafiz, Oval Nurmasito, Karisa Krena Putri, dan Nur Aini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, materi pembelajaran analisis peluang usaha dalam industri game online. Terkadang seseorang berpikir untuk melatih dirinya agar memiliki keterampilan. Silakan berdiskusi untuk menganalisis sebuah peluang usaha yang muncul karena keterampilan yang dimiliki. Saya memiliki keterampilan dalam bermain game online. Peluang usaha yang didapat dari game online adalah joki akun, jualan item games, dan mengikuti turnamen. Lakukan analisis SWOT pada peluang usaha tersebut. Menurut pengalaman saya, dalam menganalisis sebuah peluang usaha game online tentu saja memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari peluang usaha games online adalah belum memiliki pesaing. Ada dulu untuk Anda. Jadi, hasil diskusi kelompok Anda, peluang usaha yang muncul dari hobi adalah hobi game online ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Barokah, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota Melisa Ramadhani, Rizky Ahmad Firdaus, David Romansyah, dan Rahmat Auli. Materi pembelajaran analisis usaha buket. Setiap orang memiliki kegemaran akan sesuatu atau melakukan sesuatu. Silahkan Anda berdiskusi untuk menganalisis sebuah peluang usaha yang berasal dari hobi. Hobi saya membuat buket. Jadi, peluang usaha yang saya ambil membuat buket sesuai permintaan customer. Yang kedua, lakukan analisis SWOT pada peluang. Kasih aku dulu untuk sini. Contoh peluang usaha dari hobi adalah membuat bunga atau bukan apapun ya. Oke, sudah pernah membuatnya? Oke, good. Selanjutnya kelompok siapa nih yang mau maju lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko, perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Kastian Tito Parabi, Wijaya Kusuma, Maya Alfiana, dan Maya Alfiana. Materi pembelajaran kita adalah analisis peluang usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pendidikan sebagai bekal ilmu yang dapat memudahkan manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Diskusi untuk menganalisis sebuah peluang usaha yang muncul karena latar belakang pendidikan yaitu videografi. Saya mempunyai hobi yaitu membuat sinematik video dan mempunyai peluang dalam bidang videografi. Lalu saya akan menganalisis SWOT pada peluang usaha videografi. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kualitas visual yang tinggi, produk video memiliki keunggulan dalam kemampuan untuk menyajikan konten secara visual yang mengesahkan. Yang kedua, kelemahan.
Biaya produksi yang tinggi. Produksi video yang berkualitas membutuhkan signifikan dalam hal waktu, sumber daya manusia, dan peralatan manusia. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari Wisnu, Satya, Dewi, dan Rina. Setiap orang memiliki kegemaran akan sesuatu atau melakukan sesuatu. Silakan Anda berdiskusi untuk menganalisis sebuah peluang usaha yang berasal dari hobi. Hobi saya make up. Make up memiliki peluang usaha seperti merias di acara wedding, acara engagement, tari, dan acara-acara tertentu yang membutuhkan jasa make up. Kekuatan dalam usaha make up yaitu paham tren make up masa kini, merias sesuai dengan keinginan klien. Kelompok ini membahas peluang usaha yang muncul dari hobi juga. Oke, jadi apa tadi poinnya? Make up, jasa make up begitu ya. Oke, jadi memang jasa make up ini untuk saat ini menurut saya itu semakin berkembang karena untuk tren digitalisasi zaman digital ini, momen apapun setiap orang ingin mengabadikan, ya nggak? Acara apapun. Jadi untuk rentetan atau runtutan prosesi pernikahan itu ada yang namanya engagement, kata Irmanda tadi ya. Itu adalah proses lah. Nah, itu pun sudah menggunakan jasa make up, jasa sewa dekorasi, kemudian jasa sewa hantaran. Ada juga buku dari acara engagement tadi. Jadi makin hari semakin meningkat peminatnya. Tapi tidak menutup kemungkinan pula pesaingnya juga semakin bertambah. Oke, Gus Irnanda. Sekarang kelompok terakhir ya. Silakan kelompok terakhir, Chelsea Olivia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Chelsea, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Sukma, Andika, Ariel, dan Enrique akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis peluang usaha fotografi. Setiap orang pernah melakukan suatu hal yang dijadikan sebagai sebuah pengalaman dalam kehidupannya. Silakan berdiskusi, lakukan analisis sebuah peluang usaha yang muncul karena pengalaman. Saya memiliki pengalaman diajak teman untuk menemaninya bekerja sebagai fotografer, dan dari situ saya tertarik kepada pekerjaan tersebut. Ada pula kelebihan yang ada di dalam fotografer, yaitu yang pertama, kelebihan utama dalam usaha fotografi adalah kemampuan untuk menghasilkan karya seni yang unik dan kreatif. Yang kedua, seorang fotografer memiliki keahlian dan bakat untuk membandingkan momen dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, usaha fotografi dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi pelanggan. Kekurangan yang ada dalam fotografi, yang pertama, kekurangannya adalah pesaing yang ketat dan biaya produksi. Yang kedua, gambar foto yang Sudah semua ya? Ayo, peluang usaha. Oke, semuanya sudah maju ke depan untuk mewakili setiap kelompok ya. Dan hasil kerja setiap kelompok semuanya mampu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam LKPD tersebut. Sekarang Ibu minta setiap siswa kembali kepada posisi semula. Bangku dan mejanya dikembalikan seperti semula ya. Evaluasi. Anda akan mengerjakan 10 soal pilihan ganda, dan soal tersebut saya sajikan dalam bentuk link Google Form yang kalian buka di situ. Kalian kerjakan 10 soal ya.
Untuk butir soal nomor 1, target usaha yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang akan dipenuhi atau dipuaskan seseorang atau kelompok dinamakan Nah, butir soal kedua, untuk mencapai peluang usaha maka diperlukan Perencanaan usaha yang baik. Setelah kita bahas dan kalian mengerjakan soal-soal resolusi tersebut, berapa rata-rata nilai yang diperoleh? Ada lagi? 80. Ada lagi? 90. Yang masih belum mencapai nilai maksimal tetap semangat belajar ya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah kita membahas materi mengenai peluang usaha, adakah yang dapat memberikan kesimpulan apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Oke, Rizky, silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini yaitu pengertian peluang usaha. Pengertian peluang usaha adalah sebuah kondisi yang dapat diberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari bisnis sendiri dilakukan dengan usaha tertentu dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Jadi, bisnis tersebut bisa berkembang, penjualannya semakin meningkat, reputasi semakin baik, dan pada akhirnya keuntungan juga akan meningkat. Dan terdapat juga faktor-faktor munculnya peluang. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang faktor Setiap peluang usaha pasti memiliki resiko. Saya juga memahami jenis resiko usaha dan cara mengatasinya, seperti resiko teknis, resiko pasar, resiko kredit, resiko di luar kemampuan manusia, resiko real, dan resiko psikologi. Baik, alhamdulillah ada yang memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian memahami materi pengertian peluang usaha, faktor munculnya peluang usaha, kemudian Anda memahami ciri-ciri peluang usaha sampai dengan resiko usaha. Ini ada refleksi terhadap siswa. Jadi kalau Anda isi lembar refleksi terlebih dahulu dan Anda penilaian. Teman sejawat tolong diisi nanti secara bergantian. Pelajaran kita hari ini mengenai materi peluang usaha. Baiklah, setelah membahas materi tentang peluang usaha, mari kita berdoa sebelum pulang ya. Silakan tolong dipimpin berdoa. gurunya siap. Marilah kawan sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi